Sehat selalu ya Pak. Gimana Ibu? Kenapa? Ingat tidak ketika Kang Deddy Mulyadi disebut sebagai Mulyono Jilid 2? Saya kira bukan Kang Deddy Mulyadi yang mengikuti Pak Jokowi. Tapi di dalam video yang akan saya tampilkan di sini, kayaknya kebalikannya deh. Pak Jokowi yang ngikutin Kang Deddy Mulyadi. Jadi belakangan ini ada video beredar Bapak Jokowi itu bagi-bagi duit ya kepada warga sekitar, bahkan sampai mengantri untuk dibagikan sebuah amplop. Ya mungkin karena ini Ramadan kali ya. Cuman memang kalau untuk urusan bagi-bagi seperti ini ya punten, Kang Deddy Mulyadi itu lebih terasa feel-nya, lebih dekat dengan masyarakat dan lebih berkesan ketimbang Pak Jokowi. Tanpa bermaksud membandingkan atau tanpa kemudian mengatakan satu baik satu buruk, tidak. Ya keduanya selagi itu masih berbagi kebersamaan, apalagi di momen Ramadan seperti ini, ya tentu itu kebaikan teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama teman-teman, langsung saja kita lihat bagaimana kemudian Bapak Jokowi berbagi kepada sesama ya. Ini agak mirip-mirip Kang Deddy Mulyadi ini. Silakan. Siang Pak Jokowi. Suruh masuk sini kan. Oke, siap. Oke. Iya, balik ke mana dulu ya? Langsung muter ke depan ya Mas Anto ya. Dibuka dulu ya. Sebelum Pak Jokowi, baiknya dulu. Nanti baku Mas hidup. Keluar. Ya, langsung lebih sembako gitu. Tar dulu ya, ditunggu ya. Nanti satu-satu ya, ambil ya. Sing sampun. Ora usah kesusu, lho gini itu kabeh. Matur nuwun. Iki Pak. Ya, pokoknya dibawa aja. Kupone atau nuwun nggih. Oh iya, matur nuwun. Siang Pak Jokowi. Suruh masuk sini kan. Oke, siap. Oke. Iya, balik ke mana dulu ya? Langsung muter ke depan ya Mas Anto ya. Dibuka dulu ya. Sebelum Pak Jokowi, baiknya dulu. Nanti baku Mas hidup. Keluar. Ya, langsung lebih sembako gitu. Tar dulu ya, ditunggu ya. Nanti satu-satu ya, ambil ya. Sing sampun. Ora usah kesusu, lho gini itu kabeh. Matur nuwun. Iki Pak. Ya, pokoknya dibawa aja. Kupone atau nuwun nggih. Oh iya, matur nuwun Pak. Pak Presiden Prabowo, mohon izin nih Pak, izin bertanya Pak. Bapak sebagai pemangku kekuasaan di Indonesia Pak,
Kapan nih mau bagi duit, Pak? Kayak mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 itu Jokowi. Sudah bagi-bagi uang, Pak. Sudah bagi-bagi THR, Pak. Waduh. Ini kan Bapak yang kuasa, Pak. Punya wewenang, Pak. Gitu kan. Kata Bapak, masyarakat Bapak, rakyat Bapak mesti makan yang sehat-sehat supaya kuat. Saya boro-boro sehat, Pak. Ya, bersyukur aja, Pak. Buka puasa aja tuh, Pak. Tuh. Goreng tempe, Pak. Sama lontong gitu, Pak. Jadi ini mah bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sebeh, Pak. Yang penting kenyang ya, Pak ya. Apa nih, Pak, mau bagi-bagi duit, Pak? Kayak mantan presiden, Pak. Gitu, ditunggu ya, Pak ya. Tetap, Pak, tetap semangat untuk Indonesia Raya. Bahagia selalu. Masukkan. Jeung gendot, Yang edot. Jual. Ya Allah. Ya, mah. Hari supaya awet ngora make naon. Ke diman we, ieu na ieu. Mana Mah awet ngora. Anu ka Awet kolot hanya sanon anu ka saing rumusna. tapi ke diman mah minantu. Oh, begitu mah dah. Mar sar. Gusti Allah itu gerak. Alhamdulillah. Dikasih dulu. masihan. Kapan harus SMA? Gitu SMA nya. Ngomong Jawa ya? Oh, Jawa bisa, Sunda bisa ya? Oke, entah. Oh iya mah nyukur dia. Merek bogoh. Sok wadahan ku U. Ya, mah. Bogoh ka mak ieu teh pamanyer. Tanda pangjadi. Engke dilamar di selebaran, kawin jeung kuring, daek teu. Ya Allah. Kudu naon jadi subuhan. Atas ditungguan, Bapak. Marek nungguan kuring. Arek teh nungguan kuring. Mang nih gumelis. Ari penting kumaha? Dikokopan. Lamun penting kawin dikokopan nyamanya. Heeh. Madai Kang, yang ini orang gatel nih Kang. Kadang-kadang dia bagi duit. Ada kemarin mau dikasih 25 juta. Itu kan di anggarannya kan pasti nggak ada ya Kang. Ya. Ngasih apa supaya orang libur nih, gajimu 1 Ya. minggu gitu. Itu uangnya dari mana Kang? Kalau yang spontan, banyak ya, yang seperti spontan itu, Aha. beliau keluar dari dompet sendiri. Uang pribadi. Saya menyaksikan langsung. Dari mana uang? Iya, beliau kan sebagai apa namanya konten creator juga. Oh, gubernur ada konten. ada apa? Ada AdSense. rezeki tersendiri Iya. Saya dan content creator rezekinya juga. itu Ya, dibagi-bagi. dikembalikan ke masyarakat. Itu yang membuat kami apa namanya salut lah, apresiasi ke beliau. Sehingga pola kepemimpinannya ini bisa terolong ya. Apabila hal-hal teknis misalnya Ya. contoh ya terakhir setelah silaturahmi Idul Fitri, saya diajak satu mobil dengan beliau. Kemudian kami keluar dari gedung sate. Oke. Pada saat di pasar, Oke. beliau melihat itu banyak sampah di pinggir jalan dan beliau turun spontan itu. Iya. Bukan pencitraan, spontan. Memang faktanya ada sampah dan beliau menugaskan kami Pasekda dalam hitungan menit. Ya petugas dari gedung sate kurang lebih ada 100 orang. Itu tolong kerahkan ke sini kita bersihkan. Ya saat itu juga. Kemudian beliau melihat di trotoar itu ada para pedagang. Ya kemudian beliau tanya, ibu berjualan di sini tahu nggak? Ibu berjualan di Tanah Negara. Ibu berjualan di area publik. Ya Pak, saya paham. Gimana kalau ibu bongkar? Atau harus dibantu oleh kamu dibongkar? Si ibunya kan sadar beliau melanggar ya. Si ibu itu tapi rasanya berat gitu kalau harus dibongkar. Ya, Akhirnya mata langsung pencarian sama ya. Pak Gubernur langsung ditantang. Bongkar sekarang dan saya kasih ibu untuk Untuk ganti rugi. Kompensasinya. Kompensasinya. Itu dari pribadi beliau. Dikasih 5 juta. Itu uang pribadi. Uang pribadi. Uang AdSense tadi. Langsung dikasih stimulus 5 juta dan si ibu itu dengan senang hati langsung Pak Gubernur kami bongkar sekarang. Bahkan yang di sampingnya itu Minta Pak, dibongkar juga. kapan yang punya kami dibongkar? Saya kira tidak ada persoalan. Jadi ini sah-sah saja. pertanyaan banyak orang ya dipikir itu uang anggaran gitu, nggak ada Kang ya? Tidak, itu uang pribadi. Kalian ngaku fans beratnya Kang Deddy, apakah sudah tahu bahwa beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta rupiah per hari? Selain gebrakan dan kebijakannya yang selalu menggemparkan jagat maya, ternyata ada fakta menarik tentang Gubernur Jabar yang satu ini.
Beliau selalu menghabiskan uang sebanyak 30 juta setiap harinya untuk dibagikan kepada rakyat yang ia temui dan dianggap kurang mampu. Uang tersebut bukan hasil korup, melainkan hasil ngonten. Faktanya, kalau kalian nonton channelnya Kang Deddy, secara tidak langsung kalian sudah ikut berpartisipasi dengan uang tersebut. Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Tapi salamat lingunalatai, salam saujud karena malempang. Betul sekali. Bapak Aing gubernur konten, kompeten, konsisten, keren, dan beken. Karena pejabat yang konten bukan hanya KDM, yang lain, hampir semua bahkan. Tapi mereka tidak viral. Kenapa? Karena nggak punya brand value yang menawarkan sesuatu berbeda dengan yang lainnya. Jadi ada orang-orang yang sentimen, benci ataupun cinta pada Kang Deddy sebetulnya diuntungkan ketika bercerita tentang KDM. Eksplosurnya meningkat, yang komen banyak, bahkan ada yang stitch, ada yang duet dan lain sebagainya. Misalnya si Teko dan si Jagong, itu dua-duanya belum tentu mereka betul-betul benci. Mereka bersandar pada KDM agar akunnya berkembang, agar akunnya meningkat. Kita positif thinking saja. Dapat poinnya teman-teman. Pada dasarnya seorang KDM punya brand value, brand identity, brand voice, brand targeting yang di atas rata-rata yang lain. Akhirnya orang-orang yang tidak punya brand value, tapi cuma punya brand voice, guys, sambil begitu, bersandar pada KDM agar exposure-nya meningkat, agar daya jangkaunya meningkat. Karena jaminan ketika bercerita tentang gubernur Jawa Barat tersebut, daya jangkau kita biasanya keren. Mau itu pemain Facebook Monet atau Meta, mau di Instagram, mau di sini di TikTok. Jadi diakui atau tidak, kita tidak berbicara sentimen. Ini bercerita tentang argumen. Pada dasarnya yang benci dan yang cinta saat ini sangat diuntungkan ketika bercerita tentang KDM. Karena Google Suggest-nya, Instagram Suggest-nya, TikTok Suggest-nya, itu sudah jaminan mutu. Kalau kita ngobrolin KDM, daya jangkaunya berbeda dengan kita ngobrolin hal-hal lainnya. Kita akan bahas dengan detail. Apa itu brand voice, apa itu brand identity, apa itu brand targeting, atau apa itu brand positioning. Nah, teman-teman yang membenci KDM, kita anggap mereka sebetulnya mencintai dengan cara yang kurang tepat. Jadi kalau ngomongin tentang KDM kejelekan, sentimen, itu daya jangkaunya jauh lebih bagus dibanding kita bercerita tentang kebaikan KDM. Karena jauh lebih banyak orang yang mencintai gubernur kita dibanding yang membencinya. Dapat poinnya ya, nanti kita akan bahas apa itu clever, buzzer itu sudah lewat. Kalau ada orang yang bilang, buzzer KDM itu orang yang kudet, orang yang goblok dan tolol. Apalagi ngomongnya body shaming ya ke KDM-nya. Jadi kalau kita menghadapi para pembenci, nggak usah di-stitch, nggak usah diduetin, nggak usah diobrolin, kecuali disindir ya nggak masalah kalau disindir. Tapi kalau diduet, di-stitch, diobrolin, di-share, dia tambah nyaman, karena itu targetnya. Terima kasih. Adil kata Lino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajuwata. Moga-moga warga Jawa Barat pahing getihna pahang tulangna, pamimpina Adil Palamarta, barudak pinter bager tur singar, nanjung satung gunung, ngampar sampar jagat. Oke, mirip kan? Saya teringat Rocky Gerung dulu bilang Mulyono. King Deddy Mulyono. Ya, kalau itu kan bagi pembenci Pak Jokowi ya. Kalau saya kan bukan pembenci Pak Jokowi. Tapi bukan berarti saya mendukung Pak Jokowi. Dalam pengertian, ketika Pak Jokowi salah, tidak saya kritik. Oh, bukan begitu. Artinya ya, netral lah. Netral tuh kita bicara soal kontekstual gitu kan. Pak Jokowi dalam hal apa? Karena kompleks kan. Jadi kita bukan seperti pendukung sepak bola yang kalau Viking terus, menang kalah tetap Viking. Nah, kita kan dalam berpolitik ini kan nggak begitu teman-teman. Kita memang harus benar-benar bisa membedakan mana wilayah politik, mana wilayah entertain. Gitu loh. Nah, seperti ketika saya berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi, bukan berarti saya fanatik lalu lantas mengatakan Bapak Aing, saya anak Bapak Aing gitu. Biasa aja gitu. Bahkan saya pun bisa menjadi bagian dari orang yang memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi. Begitupun kepada Pak Jokowi gitu. Saya bisa menjadi bagian orang yang memberikan kritik kepada Pak Jokowi gitu kan. Nah, tapi kan di dalam konten ini saya berbicara tentang bagaimana politik
bagi-bagi duit itu bukan satu hal keburukan. Cuman masyarakatnya mungkin yang belum siap. Ketika Anda melihat satu tokoh atau satu figur tertentu, Anda tidak suka terhadap figur itu. Tapi ketika dia membuat satu gerakan sosial, Anda harus katakan itu adalah kebaikan bagi langkah-langkah kemanusiaan. Gitu. Tidak semua hal tentang orang yang kita tidak suka itu dibicarakan. Gitu kan. Tapi kan kalau dalam politik praktis memang ya seperti teman-teman ketahui lah. Yang padahal kan nggak begitu teman-teman, nggak selalu begitu. Banyak hal yang sebetulnya ingin saya bicarakan, cuman karena ini sedang Ramadan ya, saya pun harus terbatas berbicara. Itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.